sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kata-kata pemain timnas Indonesia Shaina Patinama setelah bawa Viking FK menang 8 laga beruntun. Pemain timnas Indonesia Shaina Patinama sukses membawa Viking FK meraih 8 kemenangan beruntun di kompetisi kasta teratas Liga Norwegia Eliteserien musim 2023. Terbaru, Shaina Patinama membawa Viking FK menang atas pemuncak klasemen sementara Eliteserien FK Bodo atau Glimt pada pekan 17 di SR Bang Arna, Minggu dalam kurung 6 Agustus 2023. Itu adalah kemenangan ke-8 Viking FK secara beruntun. Pada laga tersebut, Shaina Patinama tampil sebagai starter di posisi bek sayap kiri. Tak hanya itu, ia mengawal lini bertahan Viking FK selama 90 menit alias ia bermain penuh satu pertandingan. Viking FK menang dengan skor 3-2 atas FK Bodo atau Glimt. Setelah pertandingan, Shaina Patinama memberikan tanggapan melalui unggahan di Instagram pribadinya Senin dalam kurung 7 Agustus 2023. Ia mengapresiasi penggemar Viking FK yang mendukung di stadion. Kemenangan ke-8 berturut-turut, tulis Shaina Patinama. Ayo jaga momentum ini, fans luar biasa seperti biasanya. Dengan kemenangan itu, Viking FK tetap berada di posisi kedua klasemen dengan 38 poin dari 17 laga. Mereka selisih 3 poin dari pemuncak klasemen FK Bodo atau Glimt yang mengemas 41 poin dari 18 pertandingan. Semoga kemenangan ini bisa juga membangkitkan kawan-kawan di timnas Indonesia kelak waktu bertanding melawan negara-negara lain. Pratama Arhan diutus untuk repotkan kiper Piala Dunia. Pelatih Tokyo Verdy kecewa tugas tak terlaksana. Pratama Arhan diminta menunjukkan skill lemparan ke dalam, gagal menguji kiper timnas Jepang di Piala Dunia 2022. Pratama Arhan sejatinya berpotensi merepotkan satu lagi kiper kelas dunia setelah Emiliano Martinez. Arhan membuat timnas Argentina yang dikawal Emiliano Martinez kewalahan saat berjumpa timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni. Pada Minggu, Arhan berkesempatan menjajal kemampuan Shuichi Gonda, kiper timnas Jepang di Piala Dunia 2022 lalu. Debut Arhan terjadi saat melawan klub raksasa yang terdegradasi, Shimizu S-Pulse, yang saat ini bercokol di papan atas. Shuichi Gonda bermain dalam seluruh 4 pertandingan Jepang di Piala Dunia 2022 di Qatar, termasuk saat mengalahkan Jerman dan Spanyol. Tokyo Verdy dalam keadaan tertinggal 0 hingga 1 saat Arhan dimasukkan pada menit ke-80. Merujuk rencana pelatih Hiroshi Jofuku, Arhan dimasukkan untuk membypass blok pertahanan Shimizu dengan lemparan jauhnya. Nyatanya Shimizu berhasil mencegah itu dan laga berakhir dengan skor 0-1 untuk Shuichi Gonda DKK. Hiroshi Jofuku tak menutupi kekecewaan percobaan Arhan di laga berat semalam. Tentu ini sebuah musibah, ucap Jofuku di laman resmi klub. Saya ingin dia memperlihatkan kelebihannya dalam menggunakan kaki kiri dan lemparan ke dalam. Tapi dia tidak bisa melakukannya lebih jauh. Witan Sulaiman dihujat turun performa sejak pulang kampung. Ia diam-diam jadi raja assist Liga 1. Witan Sulaiman bergerak dalam senyap, mengoleksi 4 assist untuk Persija Jakarta di tengah derasnya hujatan. Witan Sulaiman tak akan bisa menjawab kritik yang mengatakan ia pulang terlalu cepat ke Indonesia. Ia pernah melanglang buana di benua biru bersama Radnik Surdulica di Serbia hingga Lechia Gdańsk di Polandia. Masa terbaik Witan terjadi di Slovakia saat ia menjadi pemain reguler di FK Senica dan lumayan dipercaya di AS Trencin. Sayangnya kepulangan Witan untuk membela Persija tak berlanjut dengan ketahanan performa sebagaimana ia di Eropa.
Pada paruh kedua musim lalu, ia tak pernah menyelesaikan 90 menit dan cuma berkontribusi 2 gol dan 1 assist dalam 10 laga. Bersamaan dengan itu, performa anjlok Witan lebih kentara saat membela timnas Indonesia. Namun saat ini grafik performa pemain berjuluk Baby Shark terlihat menanjak, terindikasi dari kontribusi assist. Setelah melepas 2 assist melawan Bayangkara Football Club, ia mengkreasi 2 gol dalam 2 laga terakhir Macan Kemayoran. Naiknya kepercayaan diri Witan terlihat dari aksinya mengolongi Yevhen Boghashvili pada babak pertama melawan PSS. Apabila Witan dapat meneruskan performa gacornya ini, Shin Tae-yong bakal terus memanggilnya ke timnas Indonesia. Ramadan Sananta tumpul saat ditonton Shin Tae-yong, justru kiper ketiga Persis Solo curi perhatian. Ramadan Sananta gagal memikat Shin Tae-yong saat dipantau langsung. Persis Solo punya kandidat lain untuk timnas U-Strip 23 Indonesia. Shin Tae-yong terpantau menonton langsung pertandingan pekan ke-6 Liga 1 2023/24 antara Dewa United melawan Persis Solo Jumat. Shin Tae-yong bisa dikatakan tidak melihat gacornya Ramadan Sananta, tetapi patut bergembira melihat performa 2 pemain muda Persis Solo lainnya. Sananta tak menikmati panggilan Shin Tae-yong pada FIFA Matchday terakhir yang memantik kontroversi seturut performa gacor sang striker. Ia merupakan striker lokal tersubur musim lalu. Shin Tae-yong yang menonton dari tribun Indomilk karena tak akan puas dengan kualitas finishing sang striker yang bisa dimentahkan kiper Belanda. Alih-alih pelatih asal Korea Selatan itu bisa tertarik dengan 2 pemain muda lain di kubu Persis Solo untuk ajang Piala AFF U-Strip 23 2023. Pancar Nur Widyastono yang berstatus kiper ketiga mampu tampil apik dengan mencatatkan 5 save sama dengan jumlah save Stephens. Ada pula bek kiri Fakih Maulana yang menjadi starter dalam 2 laga beruntun dan sudah menorehkan 2 assist pada musim ini. Pancar baru berusia 23 tahun dan Fakih malah belum berulang tahun ke-19 sehingga akan menjadi nama potensial untuk timnas U-Strip 23 Indonesia.